Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Brutarigan dengan NIM C0EN021023. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang kedua, informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang ketiga, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Yang keempat, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang kelima, pengukuran value for money. Yang keenam, pengembangan indikator value for money. Yang ketujuh, langkah-langkah pengukuran value for money. Baiklah, selanjutnya yang pertama, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategis melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi dan kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik, top down atau bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan kepuasan dilakukan secara objektif. Slide yang selanjutnya, 2 informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Dalam informasi finansial ini terdapat 2 varian secara garis besar, berfokus pada yang pertama, varians pendapatan, revenue variance. Yang kedua, varians pengeluaran atau expenditure variance. Varian pengeluaran ini memiliki 2 jenis. Yang pertama, varian belanja rutin atau recurrent expenditure variance. Yang kedua, varian belanja investasi modal atau capital expenditure variance. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat memenuhi keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi dewasa ini adalah balance scorecard. Yang ketiga, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, biaya pelayanan, cost of service. Yang kedua, penanganan, utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan, quality and standard. Yang keempat, cakupan pelayanan, corporate. Yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Yang keempat, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan
pada 3 elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja antara lain yang A. Sistem perencanaan dan pengendalian. B. Spesifikasi dan standarisasi. C. Kompetensi teknis dan profesionalisme. D. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. E. Mekanisme sumber daya manusia. Selanjutnya, pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis hemat atau cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Yang keenam, pengembangan indikator value for money. Peranan indikator adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi 2 bagian, yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Lanjutannya, yang kedua, efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. Yang ketiga, efektivitas. Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan hasil guna, dan hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Atau indikator efektivitas biaya, cost effectiveness. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama karena satu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target. Yang ketujuh, langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan value for money. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Lanjutannya, yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang kelima, estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan kinerja tahun lalu, expert judgment, trend, dan regresi. Yang keenam, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Baiklah, sekian dari materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.